Selamat sore, saudara-saudara. Ketahuan nggak pay attention. Bukan sore, sekarang apa? Malam. Nanti kalau saya bilang selamat pagi juga semua bilang pagi. Oke, hari ini kita bersuka cita ya, karena kita ada Yesus ya. Saat duka, saat kesusahan, saat ketakutan, kita tidak perlu sedih kepanjangan. Karena apa? Karena kita punya Yesus. Saat kita berjalan bersama Yesus. Saat kita senang, kita berjalan bersama Yesus. Ya. Mari saya undang kita berdiri. Kita mau nyanyi nomor 1, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi jalan serta Yesus, yes, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Amin, saudara-saudara. Boleh duduk, silakan duduk. Kita bersyukur ya, kemanapun kita pergi, Tuhan selalu ada di sana. Sekarang saya mau tanya, di mana sih Tuhan itu ada? Everywhere. Di atas saya ada? Ada di depan? Mana? Oh, saya nggak lihat. Di mana Tuhan? Tuhan ada di dalam kita ya. Kemana kita pergi Tuhan ikut. Roh Kudus juga ada di sini. Aku mau Yesus sertai, karena lemahlah aku, caranya menghibur aku dan mengatur langkahku. Aku tak akan takut, ada di mimpiku ku pergi dan tak bersorak, dan ku ikut jejaknya. Karena di bimbing Yesus ku pergi dan tak bersorak, dan ku ikut jejaknya.
tidak akan ditelantarkan orang-orang yang percaya. Demikian juga di firman Tuhan dikatakan, begitu besar kasih Allah. Diberkatinya anak dan cucu kita, mereka tidak akan meminta-minta. Mari kita menyanyi nomor 2. Kalau bisa kita berdiri ya, biar semangat gitu. Kasih Allah pada kita, diberkatinya anak cucu kita di mana-mana. Tuhan menghina miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Sekali lagi, begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan menghina miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya meminta-minta, menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, kata Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, tiada mustahil, yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Selamat malam semuanya. Pada ngantuk atau pada kekenyangan ikan asin? Kenyangnya, puji Tuhan ya. Kita masih bisa makan, masih bisa kenyang, kita bersyukur. Saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama mau berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini, kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Hari lepas hari kami lalui bersama dengan Engkau, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, saat ini kami mau datang kepadamu untuk lagi mau dipenuhi dan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sadar kami sebagai manusia penuh dengan keterbatasan, sehingga kami membutuhkan sesuatu yang lebih kuat, pribadi yang lebih berkuasa untuk menolong dan memimpin hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, dunia ini tidak semakin baik. Kami menghadapi berbagai macam hal-hal yang menyerang iman kami. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu yang akan terus menolong dan memimpin kami sehingga kami tetap kuat dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk malam hari ini. Bersyukur untuk teman-teman yang boleh hadir pada malam hari ini, juga untuk kesaksian yang boleh kami dengar melalui setiap kesaksian dan pujian yang kami nyanyikan, mengingatkan kami bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang memelihara, menolong, dan menjaga kami. Terpujilah Engkau Bapa, sebentar kami mau belajar firman-Mu, biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan lagi untuk mengerti akan kebenaran-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sekali lagi selamat malam. Saudara, saat ini kita mau belajar mengenai kehidupan Yesus di dunia. Saudara, kehidupan Yesus di dunia terdiri dari 5 K. Yang pertama, K pertama adalah kelahiran atau inkarnasi. K yang kedua adalah kehidupan dan pelayanan Yesus di dunia. K yang ketiga adalah kematian. K yang keempat adalah kebangkitan. Dan K yang kelima adalah kenaikan Yesus ke sorga. Dan K yang pertama sudah kita pelajari pada seri sebelumnya. Dan hari ini kita mau belajar K yang kedua. Dimana kalau saya mau ulang sedikit lagi, K yang pertama itu mengenai kelahiran atau inkarnasi adalah Yesus, Allah yang roh, mau datang ke dunia menjadi manusia seperti kita. Tapi bedanya, dia tidak berdosa. Karena itu, dia layak saudara, dia pantas untuk menjadi pengantara manusia berdosa kepada Bapa yang kudus. Dan sekarang atau hari ini kita mau lanjutkan dengan K yang kedua, yaitu riwayat kehidupan Yesus dan pelayanannya di bumi ini. Di mana ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu sebelum dia muncul di pelayanan publik, dan yang kedua pada saat dia masuk dalam pelayanan publik atau dalam pelayanan publik. Saudara, catatan Yesus sebelum dia muncul di pelayanan publik itu tidak banyak. Mulai dari inkarnasi atau dari dia lahir sampai dia berusia 12 tahun. Tapi ada 2 bagian Alkitab yang perlu penekanan kita di sini. Yaitu ketika Yesus berumur 12 tahun, firman Tuhan mencatat Yesus adalah anak yang penuh hikmat. Dia taat, dia diperkenan oleh Allah, dan dia disenangi oleh manusia. Dan ini bisa kita baca saudara, kalau saudara membawa Alkitab atau memiliki download di telepon saudara Alkitab, kita baca dalam Lukas 2 ayat yang ke-51 sampai 52. Kalau saudara sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Lukas 2 ayat 51 sampai ayat yang ke-52. Sudah dapat semuanya? Ya kita baca ya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Mereka di sini adalah orang tua Yesus, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi saudara, sampai Yesus berumur 12 tahun atau dia akil balik, Yesus ikut orang tuanya ke bait suci. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus dididik di dalam tata ibadah Yahudi, dan Yesus setia. Bahkan di usianya yang ke-12 tahun, dia sudah membaca kitab Yesaya, dan dia berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat di bait suci. Ini berarti saudara, Yesus adalah seorang anak yang bertumbuh sehat secara jasmani dan rohani. Kalau saudara mau baca kisah tentang Yesus di bait suci dan berdiskusi dengan para ahli Taurat, saudara bisa baca di dalam Matius 21 ayat yang ke-23 sampai 27, ataupun juga Lukas 20 ayat yang pertama sampai ayat yang 8. Lalu apa aplikasinya buat kita saudara? Ada 2 aplikasinya saudara.
Yang pertama, bagi orang tua yang sudah punya anak, ini merupakan sebuah pelajaran bahwa sebagai orang tua, kita harus mendidik anak-anak kita sesuai firman Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Saudara, sebagai orang tua Kristen, kita harus menjadi teladan dan contoh yang baik bagi anak-anak kita. Menunjukkan bagaimana hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Perkataan misalnya, kalau saudara marah, jangan menggunakan kata-kata kasar atau kata-kata jorok, menghina. Aduh, kurang ajar nih anak, brengsek nih. Gue benci namanya. Jangan menggunakan kata-kata kasar. Karena anak-anak melihat contoh dari orang tuanya. Dan saudara sedang memberikan teladan bagi anak-anak saudara. Juga sebagai orang tua Kristen harus memperkenalkan firman Tuhan kepada anak-anak mulai dari mereka kecil. Misalnya melalui membaca firman bersama, berdoa bersama, dan kalau mungkin mereka sudah besar, saudara bisa mengajak mereka untuk mendiskusikan hal-hal atau nilai-nilai kebenaran. Di mana di dunia ini saat ini banyak tantangan yang mereka hadapi anak-anak saudara juga. Misalnya mengenai apa? Aborsi, pernikahan sejenis, hidup bebas. Dengan mengajak mereka berdiskusi yang tentunya harus berdasarkan firman Tuhan. Sehingga saudara mendidik mereka, menuntun mereka untuk tahu apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan tentunya saudara harus terlebih dahulu membangun keterbukaan antara anak dan orang tua. Juga bagaimana sebagai orang tua menunjukkan kasih sayang dan perhatian mereka, perhatian orang tua kepada anak-anak. Juga mendisiplinkan anak. Kalau anak melakukan kesalahan, memang harus didisiplinkan. Tapi sebagai orang tua Kristen, mendisiplinkan anak harus dengan kasih dan kelembutan. Bukan dengan kekerasan atau amarah. Saya jadi ingat papa saya. Kami ini berlima ya. Saya punya kakak 4, saya paling kecil, saya nomor 5. Kakak saya yang pertama dan kedua itu laki. Dan kita 3, anak nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu perempuan. Yang saya ingat dan yang saya dengar dari mama saya, papa saya mendidik kakak-kakak saya yang laki-laki itu dengan kekerasan. Kalau kakak saya itu berbuat salah atau bandel, pasti hukumannya sabet saudara dengan apa? Dengan ikat pinggang. Dan kakak-kakak saya yang laki ini udah tahu kalau mereka berbuat salah, mereka pasti akan mendapat sabetan. Sampai akhirnya suatu hari, kakak saya yang paling besar, saya lupa ceritanya lebih jelas, tapi dia itu dipanggil oleh kepala sekolah karena melakukan kesalahan di sekolah. Dan itu dilaporkan kepada orang tuanya, kepada orang tua saya. Kakak saya karena tahu akan disabet, dia nggak pulang ke rumah. Dia kabur dan gak pulang selama 1 minggu. Karena dia tahu papa saya akan sabet. Tapi puji Tuhan, setelah anak-anak perempuannya besar, papa saya bertobat. Dia sudah tidak lagi melakukan kekerasan. Sebagai orang tua Kristen, kita harus mendisiplinkan anak ya, melalui kasih
dan kelembutan. Juga ajarkan mereka mengenai mengampuni, sebagaimana Allah memberikan pengampunan kepada kita. Ajarkan mereka juga berdoa, baik doa makan bersama, sebelum tidur juga berdoa. Libatkan mereka saudara di dalam doa. Dengan kata lain, orang tua Kristen perlu menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam tindakan maupun perkataan. Jangan sampai anaknya bilang, babe gue sih hanya ngomongnya doang, tapi gak ngelakuin. Suruh gue doa, dia sendiri gak pernah doa. Suruh saya ke gereja, dia sendiri jarang ke gereja. Orang tua Kristen harus memiliki integritas, di mana perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Itu aplikasi yang pertama bagi orang tua Kristen. Lalu bagaimana dengan kita semua sebagai manusia? Saudara, hendaklah kita memiliki hidup dengan tujuan yang jelas, yaitu memperkenankan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan membawa sukacita dimanapun kita berada. Jangan sampai saudara, kehadiran kita itu nggak disukai oleh orang. Jangan sampai kita datang ke suatu tempat, orang bilang, dia datang lagi, gue benci jadi. Gue pulang aja deh. Gue liat mukanya sebel, nggak enak gue kalau lihat dia. Saudara, biarlah kehadiran kita boleh menjadi berkat dan membawa sukacita, sebagaimana yang Yesus lakukan, yang kita dapat lihat atau kita baca dalam Lukas 2 ayat yang ke-52 dikatakan, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bagian yang kedua adalah kehidupan dan pelayanan Yesus secara publik. Saudara, pelayanan Yesus di dunia ini dimulai ketika dia berusia 30 tahun. Waktu dia menerima baptisan. Dan baptisan Yesus itu berbeda dengan baptisan yang kita terima. Kalau baptisan yang kita terima adalah baptisan pertobatan. Waktu kita menerima Yesus atau kita bertobat, kita diperintahkan oleh Yesus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan baptisan Yesus berbeda. Karena baptisan Yesus itu adalah baptisan Yohanes untuk menggenapkan hukum Taurat. Jadi bukan baptisan pertobatan. Karena Yesus gak perlu bertobat. Jadi kita berbeda baptisan kita dengan baptisan yang Yesus terima. Jadi gak usahlah kita mau meniru-niru apa yang dilakukan atau yang diterima oleh Yesus. Kan ada nih sekarang saya suka dengar, kalau dibaptis lebih afdolnya di Sungai Yordan. Karena kan Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Atau kalau dibaptis lebih sah kalau dicelup, kalau dipercik setengah sah. Tidak saudara, sah dari suatu baptisan bukan berdasarkan tempat, bukan berdasarkan keadaan air atau apa. Tapi yang penting di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah baptisan kita, baptisan Kristen, baptisan pertobatan. Jadi saudara, dapat kita simpulkan dari semua catatan Alkitab, pelayanan Yesus di dunia dimulai ketika dia berumur 30 tahun, waktu dia akil balik, dan itu merupakan
titik awal Yesus menjalani pelayanan di publik dan berakhir sampai dia mati atau wafat ketika dia berumur 33,5 tahun. Jadi pelayanan Yesus di dunia berlangsung selama 3,5 tahun. Dan pada saat dia melayani di dunia ini, saudara, dia melayani dengan penuh kuasa dan banyak mujizat yang dia lakukan. Mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah, apa ada yang tahu? Siapa yang ada yang tahu? Air diubah menjadi anggur. Peristiwa itu terjadi di pernikahan di Kana di Galilea, ketika ibu Yesus yang bernama Maria mendatangi Yesus dan berkata, anggur untuk menjauh para tamu sudah habis. Lalu Yesus mengubah 6 tempayan yang berisi air, diubah menjadi anggur yang berkualitas baik. Saudara, mujizat ini menunjukkan kuasa Yesus untuk mengubah keadaan dan kehidupan. Yesus sanggup menolong kehidupan dan keadaan saudara yang mungkin sedang terpuruk. Dia sanggup memberikan pertolongan bagi saudara. Mujizat lainnya, contohnya yang berhubungan dengan alam. Ketika Yesus berjalan di atas air, saudara bisa baca di dalam Matius 14 ayat yang ke-22 sampai 23, Markus 6 ayat yang ke-45 sampai 52, ataupun juga Yohanes 6 ayat 15 sampai 21. Di mana ketika malam hari pada saat murid-murid Yesus sedang mendayung perahu mereka di tengah badai, lalu Yesus datang dan berjalan di atas air menghampiri perahu murid-muridnya. Dan apa reaksi murid-muridnya? Murid-murid Yesus takut karena mereka mengira yang datang itu hantu. Tapi Yesus menenangkan mereka dan berkata, aku ini, jangan takut. Contoh lain yang berhubungan dengan alam, mujizat yang Yesus lakukan adalah menenangkan badai. Saudara bisa baca dalam Matius 8 ayat 22 sampai 25, ataupun juga Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di mana saat itu Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya berada di dalam perahu di Danau Galilea. Dan saat itu terjadi ombak dan angin mengamuk dengan dahsyat. Dan para murid begitu khawatir. Mereka khawatir perahu mereka akan tenggelam. Lalu mereka membangunkan Yesus. Dan Yesus berdiri dan menghardik ombak dan angin. Berkata, diam, tenanglah. Dan saat itu juga angin dan ombak langsung tenang. Saudara, mujizat ini menunjukkan Yesus berkuasa atas kekuatan alam. Dengan kata lain, alam tunduk atas kuasa Yesus. Mujizat lainnya yang berhubungan dengan sakit penyakit. Ketika penderita kusta dipulihkan, saudara bisa baca di Matius 8 ayat 1 sampai 4 ataupun Markus 1 ayat 41 sampai 45. Di mana ada seorang penderita kusta, dia mendatangi Yesus untuk memohon agar Yesus menyembuhkan orang itu. Penderita kusta itu berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, aku dapat ditahirkan oleh Engkau. Lalu tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Begitu juga dengan orang buta yang disembuhkan. Pasti saudara sering mendengar atau membaca cerita ini di mana Yesus menyembuhkan orang buta dengan ludah dan tanah, lalu dia mengoleskannya pada mata orang itu. Dan Yesus menyuruh orang buta itu
membasuh matanya di kolam Siloam. Dan akhirnya orang buta itu disembuhkan dan dapat melihat kembali. Dan masih banyak saudara, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan mengenai kesembuhan, seperti orang yang disembuhkan dari jarak jauh. Kalau saudara nanti punya waktu di rumah, baca dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Mertua Petrus disembuhkan. Markus 1 ayat 29 sampai 31. Orang lumpuh disembuhkan. Orang yang memegang pakaian Yesus disembuhkan. Atau berbagai penyembuhan pada hari Sabat. Maupun orang buta dan tuli disembuhkan. Dan telinga yang putus disambung. Dan semua mujizat-mujizat ini saudara, ini membuktikan bahwa kuasa Yesus dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan Yesus memiliki belas kasihan terhadap orang-orang yang menderita. Mujizat lainnya yang berhubungan dengan kematian. Orang dibangkitkan, orang mati dibangkitkan seperti Lazarus, saudara dari Marta dan Maria. Saat itu Lazarus sudah mati 4 hari lamanya. Lalu Yesus pergi ke Betania dan membangkitkan Lazarus. Juga Yesus membangkitkan putri dari pemimpin agama yang bernama Yairus. Di mana saat itu Yairus datang memohon agar Yesus menyembuhkan anak gadisnya yang saat itu sedang sakit parah. Tapi dalam perjalanan ke rumah Yairus, anak gadis Yairus meninggal. Dan sesampainya di rumah Yairus, Yesus masuk dan berkata kepada anak gadis itu, "Bangunlah." Dan anak gadis itu hidup kembali. Juga ada kebangkitan Yesus membangkitkan putra janda dari Nain. Saudara tahu ceritanya di mana? Ketika Yesus sedang dalam perjalanan ke kota Nain, dia bertemu dengan iring-iringan jenazah. Yang ternyata yang meninggal itu adalah seorang anak laki-laki dari seorang janda. Dan karena belas kasihan, Yesus menghidupkan kembali anak gadis itu, anak janda itu. Saudara, mujizat-mujizat ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa atas kematian. Dan kuasa ini hanya dimiliki oleh Allah. Dan mujizat Yesus masih terjadi sampai hari ini. Saudara percaya? Amin. Karena dia adalah Allah yang tidak berubah. Saudara, saya mau memberikan kesaksian saya. Saya merasakan mujizat Tuhan ya. Di mana beberapa tahun yang lalu, saya ini memiliki keluhan di pinggang saya di kanan dan kiri. Dimana kalau saya merasa sakit itu, aduh perih banget, sakit, seperti kayak diperes, nggak nyaman, berdiri nggak nyaman, duduk nggak nyaman, dan akhirnya karena sakit itu on and off, saya pergi ke Dokter Wi. Mungkin sebagian dari saudara tahu ya Dokter Wi, tapi dia sekarang sudah meninggal ya. Saya pergi ke Dokter Wi. Dokter Wi bilang, "Shirley, kemungkinan nih kamu kena batu ginjal. Tapi cari kepastiannya lagi, kamu perlu kayak di ronsen gitu kan. Dicari tahu apakah benar-benar kamu kena batu ginjal." Lalu dia memberikan surat dan saya harus pergi ke tempat seperti di foto itu, di ronsen itu, di LA, di downtown LA. Saya ingat itu sekitar mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Saya pergi ke sana. Setelah difoto, berapa hari kemudian saya mendapat hasilnya, itu dikirim ke Dokter Wi dan Dokter Wi memanggil saya. Dan dia bilang, "Ya, Shirley kamu kena batu ginjal,
dan ada 2 batu di kanan dan di kiri. Lalu saya bilang sama dokter nih, dok, cara mengobatinya bagaimana? Lalu dia bilang, kalau lihat ukurannya sih, kamu harus dioperasi. Dan saat itu saudara, saya hanya bisa berdoa. Terus terang, saya tidak punya uang dan tidak punya insurance. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Dan pada waktu saya menderita sakit batu ginjal itu, saya sedang bekerja di sebuah keluarga di Mission Viejo. Dan keluarga ini, suaminya atau bos saya yang laki ini adalah seorang dokter. Awalnya saya nggak tahu dia ini dokter apa. Memang dokter spesialis, tapi saya nggak tahu dia dokter apa. Jadi waktu saya kerja, pada suatu hari saya kerja, saya menahan sakit. Dan istrinya atau bos saya yang perempuan ini melihat kondisi saya yang sedang menahan sakit. Akhirnya dia panggil saya, Shirley, kamu kenapa? Kamu sakit? Ya, akhirnya saya cerita kepada bos saya itu yang perempuan. Saya bilang, ya saya sakit, saya ada batu ginjal. Ya, tapi saya nggak ada uang untuk dioperasi. Dan ternyata saudara, bos saya yang perempuan itu memberitahukan kepada suaminya. Dan apa yang Tuhan buat? Bos saya yang laki-laki itu, dia adalah dokter spesialis untuk penyakit saya itu. Mulai dari dia spesialis bagian perut ke bawah. Lalu besoknya saya dipanggil untuk pergi ke kliniknya. Dia punya klinik sendiri di Fullerton. Lalu dia bilang, kamu pergi ke tempat ronsen saya, kamu nggak usah bayar, gratis. Akhirnya saya di foto, dan beberapa hari kemudian dia panggil saya. Dia kasih lihat hasilnya fotonya. Ya, dari hasil foto ini kita lihat ada 2 batu ginjal yang ukurannya cukup besar. Dan itu ada di kanan dan di kiri kamu. Ya gak heran kamu rasanya sakit banget. Karena kalau saya udah gak tahan, saudara, kadang saya harus pasang air hangat, disuruh sama saya itu dulu. Ya saya biar air hangat itu kena ke pinggang saya supaya untuk bisa mengurangi rasa sakit. Lalu dia bilang, setelah dia melihat hasilnya, dia bilang, Shirley, kita coba ya dengan obat. Saya ini ada obat baru keluar. Dan ini obat tidak membahayakan karena terbuat dari tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran. Kita doa supaya obat ini cocok buat kamu untuk dapat menghancurkan batu-batu ginjal itu sehingga kamu nggak harus dioperasi. Kamu harus minum sehari 3 kali. Wah, obatnya besar. Satunya aja besar sekali. Saya harus minum sehari 3 kali. Dan selama 1 minggu saya minum obat, saudara. Puji Tuhan. Obat yang saya minum dapat menghancurkan 2 batu ginjal saya tanpa harus dioperasi. Yang ingin saya saksikan, saudara, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul di dalam hati saya, itu yang Tuhan sediakan. Dan bagi saya itu mujizat Tuhan yang Tuhan berikan. Saya gak punya uang, saya gak punya insurance, tapi Tuhan tempatkan saya bekerja di sebuah keluarga yang dokter spesialis untuk penyakit saya. Dan saya merasa itu adalah mujizat Tuhan untuk menyembuhkan saya. Yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya bayangkan. Itu yang Tuhan buat bagi saudara dan saya yang tetap setia dan mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Kalau saya dapat merasakan mujizat, dan mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini, Tuhan bisa berbuat mujizatnya bagi setiap saudara yang mengalami pergumulan dan masalah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Dan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, itu membuktikan bahwa Dia
adalah Mesias yang sah, yang diutus oleh Bapa di surga untuk menolong dan menyelamatkan kita. Tidak ada manusia seperti dia yang sempurna, yang dapat melakukan mujizat-mujizat yang besar. Dan mujizat yang terbesar yang Yesus lakukan adalah dia mati dan bangkit kembali. Membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup, yang memberikan hidup yang kekal. Amin. Dan lalu apa aplikasinya buat kita? Aplikasinya buat kita, saudara, bagi setiap saudara yang belum percaya pada Tuhan, hari ini juga buka hatimu dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka kamu diselamatkan. Yohanes 1 ayat 12 berkata, menerima Yesus berarti saudara menjadi anak-anak Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah percaya pada Yesus? Tetap setia, saudara. Tetap setia dalam ibadah. Tetap setia dalam pelayanan. Dan beritakan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Juru Selamat. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara mau tetap setia kepada Tuhan? Tetap setia mau melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran pada malam hari ini yang membuktikan Engkau, Tuhan Yesus, adalah Mesias yang sah, yang diutus oleh Bapa di surga. Terima kasih kamu memiliki penolong yang setia, penolong yang mampu melakukan mujizat yang kami perlukan. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk selalu bersandar dan mengandalkan Engkau dalam setiap tantangan maupun pergumulan yang kami hadapi. Karena kami tahu, hanya di dalam Yesuslah ada kekuatan dan jalan keluar. Dan bagi kami yang masih memberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, tolong setiap kami untuk tetap setia di dalam ibadah, pelayanan, dan memberitakan Injil melalui hidup kami. Sehingga melalui hidup kami yang sementara di dunia ini, kami boleh menyaksikan Yesus yang hidup dalam hidup kami. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan, dan banyak orang boleh dibawa kepada Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari saudara kita lanjutkan dengan doa syafaat bersama-sama, kita seiman, kita sehati, kita yakin Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita dan Dia mendengarkan doa-doa kita. Ya, Allah kuasa melakukan segala perkara. Kita tidak bosan-bosan menyanyi lagu itu, kita yakin segala perkara yang melampaui pikiran kita dan doa-doa kita sesuai dengan Efesus 3:20. Kuasanya melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Kuasa melakukan segala segala bangsa kuasa
di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebab Kau hadir di tengah-tengah kami, ya Tuhan Yesus, Kau Allah yang Maha hadir. Kau berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir, dan Kau sedang mendengarkan doa-doa syafaat kami. Kami ingat janji-Mu dalam Efesus 3:20 ya Tuhan, bahwa kuasa-Mu Maha besar, melampaui apa yang bisa kami doakan dan pikirkan. Kami rindu ya Tuhan, Kau mencurahkan mujizat-Mu, khususnya ketika kami sehati berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Pak Harili yang sudah selesai operasi ya Tuhan, dan kini masih dalam pemulihan. Tuhan, Kau tahu kondisinya, Kau yang menciptakan organ-organnya. Itu sebabnya ya Tuhan kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan-Mu. Tuhan pulihkan dia secara sempurna, beri dia terus kesempatan ya Tuhan, boleh hidup dan melayani pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Budi Mualamsa yang juga habis opname, sekarang dalam pemulihan. Tuhan juga menjamah dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan, dan sembuhkan dia, agar boleh berkumpul lagi bersama kami dalam ibadah bersama-sama. Kami berdoa Dante Hardi ya Tuhan, untuk kesehatan jantungnya dan persiapan untuk di CT scan pada akhir bulan. Tuhan, Kau sendiri yang menjamah dia. Engkau yang memulai pekerjaan-Mu yang baik, Engkau yang memulai mujizat pada dirinya. Ya Tuhan, Kau yang meneruskan dan menggenapinya sesuai dengan janji-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Nina Panginda, ya Tuhan, dia pun dalam persiapan untuk operasi lututnya ya Tuhan. Kau sendiri yang siapkan dia fisik, mental, rohani, dan semua persiapan-persiapan lainnya ya Tuhan. Engkau sendiri yang cukupkan dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Evi Tamarindang yang barusan di biopsi ya Tuhan, Kau sendiri yang memberkati supaya hasilnya baik. Jauhkan dia dari segala sakit penyakit dan pulihkan kesehatannya, agar dia bersama anak-anaknya juga boleh kembali beribadah bersama-sama kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara lain yang lemah tubuh, yang dalam pemulihan. Tuhan tahu satu persatu. Untuk Ciane, kesehatan matanya. Untuk remaja kami Arthur Pawar, Tuhan, Kau yang menumpangkan tangan-Mu, sembuhkan dia dan beri dia kesempatan ya Tuhan, boleh digembleng di sekolah Alkitab menjadi hamba-Mu. Kami berdoa untuk adik Charlie, supaya Tuhan pulihkan dengan kuasa-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dia lahir ke dunia, pasti ada tujuannya. Biarlah ya Tuhan hidupnya mendatangkan kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Tuhan menolong baby Noah juga dalam proses kesembuhan jantungnya yang masih satu titik. Tuhan, Kau jamah dengan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk Cici Riaso ya Tuhan, untuk kakinya dan pinggangnya dan organ yang lemah. Tuhan tahu, kami minta dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu dan bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Bersama Pak Hafri, boleh tetap kuat, sehat, boleh menjadi teladan bagi kami anak-anak muda melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk para senior kami ya Tuhan, satu persatu, Tante Lucy, Tante Isha, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airin, Ci Rostin, Ci Eti, dan yang lain-lain. Tuhan, Kau tahu satu persatu. Tuhan, Kau yang menjamah, menyertai dalam kesendirian mereka, menguatkan di dalam kelemahan. Kami doakan Pak Indra dalam pemulihan kesehatan tubuhnya. Kami bersyukur banyak kemajuan. Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu dan sembuhkan dia. Beri dia kesempatan bersama si Olin boleh lebih giat melayani pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kami juga doakan anak, mantu, cucu dari para senior kami ya Tuhan, supaya mereka hidup takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan setia memelihara orang tua dengan cinta kasih, dengan baik dan dengan benar. Ini doa kami Tuhan, curahkan mujizat-Mu, mujizat-Mu yang barusan kami dengar ya Tuhan, mujizat yang melampaui alam, sakit, penyakit, kematian, mengalahkan iblis, mengampuni dosa. Kuasa-Mu ya Tuhan yang Maha besar, curahkanlah ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Ya Tuhan, Kau tahu pergumulan anak-anak-Mu, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara online, yang sakit, yang lemah tubuhnya Tuhan jamah dan sembuhkan.
yang kesulitan menghadapi banyak cobaan, tantangan, baik dalam keluarga, dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam finansial, status teman hidup, dan berbagai pergumulan yang lain. Ya Tuhan, lindungilah anak-anak-Mu, pelihara satu persatu ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu Tuhan, supaya nama-Mu diberitakan, dikumandangkan, di tengah-tengah dunia yang makin bengkok dan jahat ya Tuhan. Kami tetap setia mengikut Engkau, beribadah, melayani pekerjaan-Mu, dan mengabarkan Injil Tuhan. Kami mau berdoa untuk KKR yang diadakan pada akhir bulan ya Tuhan. Kau juga sendiri yang memberkati. Persiapkan para panitia, para pekerja, para aktivis, semua yang terlibat pelayanan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, urapi, beri kuasa dari atas. Berkati motivasi dan tujuan pelayanan yang murni. Kami doakan anggota jemaat Tuhan boleh sungguh-sungguh punya hati, punya beban untuk mencari jiwa-jiwa, membawa anggota keluarga, teman-teman yang belum percaya, dibawa kepada Tuhan, menerima berkat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pekabaran Injil dengan berbagai macam cara. Tuhan Kau bekerja melalui media sosial, literatur, radio, televisi, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, dan semua program-program lainnya ya Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati, supaya Injil Tuhan tersebar ke seluruh muka bumi, didengar oleh seluruh suku bangsa, khususnya mereka yang di negara-negara yang sulit, yang tertekan, yang dianiaya, yang melawan kekristenan dan anti-Kristus. Ya Tuhan, kasihani hamba-hamba-Mu dan orang-orang Kristen di sana, lindungi nyawa mereka. Lepaskan mereka dari yang jahat, dan pakai mereka cerdik seperti ular, tulus seperti merpati untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Amerika, supaya ada kebangunan rohani dan moral. Berkati pemerintah, sungguh-sungguh balance di dalam menegakkan kebenaran, juga penuh cinta kasih, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kasihani anak-anak muda kami dengan berbagai macam serangan, cobaan dari liberalisme, dari hal-hal yang jahat, yang amoral. Tuhan, kasihani negara ini, jangan sampai tersesat. Kami berdoa untuk konflik di Timur Tengah ya Tuhan, yang tidak pernah selesai sampai Tuhan datang kedua kali. Biarlah di tengah-tengah konflik Injil Tuhan bisa terbuka. Injil Tuhan bisa dikumandangkan, khususnya di negara-negara yang tadinya tidak mungkin terbuka. Sebab pintu yang Kau buka, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah dengar doa kami. Kami doakan Indonesia, Tuhan juga kasihani pemerintahan yang ada, dari pusat sampai daerah, supaya mereka takut akan Tuhan, punya hati nurani yang lebih takut akan Tuhan dan sensitif terhadap kebutuhan kesejahteraan rakyat. Tidak memikirkan kepentingan partai dan kelompok, tapi memikirkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berkati gereja-gereja yang ada ya Tuhan, supaya lebih kompak, lebih sehati, lebih sungguh-sungguh dalam memandangkan kebenaran Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Keluarga Handai Tolan family kami di sana yang sudah mengenal Tuhan, mereka boleh setia kepada Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan mereka boleh mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah dengar doa kami. Kami berdoa untuk ibadah hari Minggu ini Tuhan, berkati seluruh pelayan-pelayan yang melayani, khususnya guru-guru sekolah minggu yang kami butuhkan. Guru-guru sekolah minggu bisa mendidik anak-anak dan remaja kami, Tuhan menolong, memberkati. Biarlah gereja-Mu, gereja IGNC ini Tuhan, yang Tuhan mulai 19 tahun yang lalu, terus setia mengabarkan Injil, setia saling mengasihi, saling membangun, saling mendoakan, saling menguatkan, setia berbuat baik dan benar untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan berkati ada pertumbuhan secara kualitas dan kuantitas. Berdoa bersyukur hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih,
Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, hari Minggu tetap ada ibadah live di gereja jam 11. Mari datang, ajak keluarga, ajak teman-teman menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara.